Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya kita presensi dulu ya. Untuk presensinya sudah Ibu kirim pada chat room. Silahkan anak-anak bisa mengisi presensi melalui Google Form tersebut ya. Baik, ada yang masih ingat apa itu materi tentang fungsi linier pada pertemuan kemarin ya tentunya. Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Belum, Bu. Sebentar ya, masih proses. Sudah terlihat? Belum. Sudah, Bu. Baik, bisa dilihat ya. Tunggu sebentar. Oke, jadi fungsi linier adalah fungsi Y sama dengan Fx, dan Fx adalah Ax plus B, A dan B elemen R, dengan A tidak sama dengan 0. Untuk X dalam daerah asalnya dan Y dalam daerah hasilnya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ya, yang ada di PPT. Gambar apa? Gambar bola basket, Bu. Benar sekali. Pernah nggak kalian melihat orang sedang bermain bola basket? Pernah. Kalau pernah juga nggak memperhitungkan atau memperkirakan kapan bola basket itu akan jatuh? Tidak pernah. Baik. Dan di sini dengan materi fungsi kuadrat, kita akan belajar salah satu manfaatnya yaitu untuk mengetahui kecepatan dari benda tersebut. Dalam kasus ini misalkan bola basket ya, jadi nanti kita bisa memperkirakan kira-kira butuh kecepatan berapa agar bola basket itu tepat jatuh pada ring. Indikator pencapaiannya itu untuk bidang pengetahuan adalah membuat grafik fungsi kuadrat berdasarkan persamaan linier yang telah disediakan. Bidang keterampilannya yaitu menggunakan konsep notasi suatu fungsi untuk menyelesaikan masalah kontekstual suatu fungsi. Nah, untuk fungsi kuadrat itu sendiri merupakan fungsi dengan bentuk umum AX plus AX kuadrat, maaf maksud Ibu, Fx sama dengan AX kuadrat plus DX plus C. Seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya nanti kita akan menggunakan LKPD. LKPD dan PPT sudah Ibu share ke grup WhatsApp kalian. Apakah sudah masuk? Sudah, Bu. Baik. Baik, Ibu lanjutkan ya. Sudah terlihat share screen dari Ibu? Sudah, Bu. Ya, kita lanjutkan ya. Fungsi kuadrat. Kita akan membuat grafik fungsinya. Yang pertama, seperti ini ya gambarnya. Grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5 ditunjukkan pada gambar di samping.
Gambar yang anak-anak lihat itu merupakan tampilan dari GeoGebra ya, yang nantinya juga akan kita pergunakan pada pembelajaran kali ini. Untuk contohnya yaitu gambarkan fungsi atau grafik fungsi kuadrat yang ditentukan dengan persamaan fx sama dengan x kuadrat min 2x jika daerah asalnya adalah domain di mana x di mana min 2 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 4 dengan x merupakan elemen bilangan real. Baik. Untuk contoh ini nanti akan kita bahas nanti. Selanjutnya, anak-anak bisa mengerjakan LKPD terlebih dahulu. LKPD sudah Ibu share di grup WhatsApp ya. Apakah sudah masuk LKPD-nya? Sudah, Bu. Baik. LKPD itu dikerjakan secara individu ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, bisa ditanyakan di forum ini. Seperti ini tampilan LKPD-nya. Silahkan kalian mengerjakan LKPD ini, waktunya adalah 10 menit. Silahkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari LKPD ini? Share screen dari Ibu terlihat tidak, Mbak Zulfa? Terlihat, Bu, tapi belum semuanya terlihat, masih setengah. Sudah sampai bagian apa yang terlihat? Langkah-langkah kerja. Baik, dari langkah-langkah kerja tersebut ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan bisa dilanjutkan ya. Untuk LKPD yang bagian-bagian di bawahnya yang ini sudah Ibu share screen ya. Oke, untuk yang poin nomor 1 ini, gambarlah grafik fungsi kuadrat. Itu nanti anak-anak menggambarnya melalui aplikasi GeoGebra ya. Bisa juga nanti sambil mengerjakan dengan di diagram Cartesiusnya. Baik, 10 menit sudah berlalu. Maaf, maksud Ibu waktunya sudah habis ya. Sekarang silahkan dikumpulkan untuk LKPD-nya. Kemudian salah satu dari kalian mempresentasikan hasil dari mengerjakan LKPD tersebut. Baik. Jika memang sulit untuk share screen ataupun hal lain, untuk presentasinya boleh dengan membuat video ya. Nanti membuat video tersebut bisa dikirimkan ke WhatsApp personal Ibu. Kemudian untuk nantinya akan kita bahas bersama-sama untuk ditanggapi oleh teman-teman yang lainnya. Baik, mari kita lihat untuk pembahasan yang
berikutnya ya, yang tadi sudah kita lihat di PPT. Untuk PPT-nya sendiri tadi sudah Ibu share ya di WhatsApp grup kalian. Baik. Ini untuk contoh yang tadi, sekarang kita bahas sebagai penguatan ya. Untuk alternatif penyelesaiannya, kita buat langkah-langkahnya seperti yang tadi ada di LKPD. Langkah yang pertama, kita buat untuk menentukan titik-titik yang terletak pada F. Misalnya nih, X dan juga Y dari yang tadi sudah diketahui di soal depan. Kemudian yang kedua, gambarlah titik-titik tersebut pada koordinat kartesius menggunakan aplikasi GeoGebra. Nanti akan nampak gambarnya seperti ini. Berdasarkan grafik di atas atau yang tadi sudah kita lihat, dapat disimpulkan bahwa daerah asal fungsi yaitu domain dengan X di mana min 2 kurang dari atau sama dengan X, kurang dari atau sama dengan 4, dengan X elemen bilangan real. Dan daerah hasilnya atau range-nya itu Y, di mana min 2 kurang dari atau sama dengan Y, kurang dari atau sama dengan 8, dengan Y elemen R. Ini yang X harusnya Y ya. Untuk persamaan sumbu simetrinya yaitu X sama dengan 1, dan koordinat titik puncaknya adalah 1,-1. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk materi fungsi kuadrat? Izin bertanya, Bu. Untuk perbedaan sumbu simetri dan titik potong, bagaimana ya, Bu? Baik, untuk sumbu simetri itu sendiri, kita bisa lihat terlebih dahulu ya. Untuk sumbu simetri itu merupakan sumbu yang berada di tengah-tengah ya, seperti yang ada di pas belokannya itu. Nah, yang ada di bagian tengahnya, tepat di pertengahannya itu merupakan sumbu simetrinya. Kemudian untuk yang titik potong, apa bedanya? Mari kita lihat melalui gambar ya. Bentar. Nah, dari gambar ini, untuk sumbu simetris, itu merupakan sumbu yang tepat membagi grafik menjadi 2. Misalnya nih, ini kan tengah-tengahnya ada di sini. Nah, untuk sumbu simetrinya sendiri, itu merupakan titik yang lurus ini. Ini merupakan sumbu simetris ya. Untuk titik potong, itu merupakan perpotongan antara grafik dengan sumbu X maupun sumbu Y. Untuk yang di sini, titik potongnya misalkan di sini. Ada di titik 2,0 dan juga ada di 0,0. Seperti itu ya. Jadi berbeda antara sumbu simetris dan juga titik potong. Bagaimana, Mbak Zulfa? Siap, sudah jelas. Terima kasih, Bu. Baik. Oke, sekarang kita review bersama-sama tentang materi fungsi kuadrat. Jadi, fungsi kuadrat merupakan fungsi dengan bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C
C. Coba bisa diulangi, Mbak Zulfa, bersama-sama. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah Fx sama Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. benar sekali ya. Jadi itu merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada kali ini, bagaimana yang dirasakan oleh anak-anak tentang pembelajaran hari ini? Coba bisa diutarakan. Apakah pembelajarannya menyenangkan atau membosankan? Atau apakah materi ini bermanfaat dan bisa diterima, dipahami seperti itu? Materinya bisa dipahami, Bu, karena ada gambarnya juga. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana membuat persamaannya dalam bentuk grafik. Terima kasih ya Mbak Zulfa atas refleksinya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada kali ini, jangan lupa untuk tugas Ibu berikan yaitu meresum materi fungsi kuadrat ini. Bisa ditulis di kertas ataupun Word ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih, Bu.